Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang saya banggakan, yang saya hormati, terkait dengan adanya banyaknya pertanyaan ya, terkait update pencairan TPG 100% dan tunjangan sertifikasi guru, termasuk menjawab beberapa komentar yang menyatakan bahwa apakah TPG 100% itu setara dengan satu kali gaji pokok ya, yang kemudian dialokasikan atau diekuivalensikan dalam bentuk THR dan gaji ke-13. Nah, ini saya sekaligus menjawab pertanyaan tersebut ya. Nah, tapi sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya menginformasikan kepada Bapak Ibu Guru bahwa sebelum kita lanjut Bapak Ibu Guru, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu Guru bahwa bagi Bapak Ibu Guru yang ingin mendownload e-book ya untuk semua guru yang bisa digunakan untuk kebutuhan mengajar ya, termasuk di situ adalah pegangan siswa dan juga dilengkapi dengan soal-soal mulai dari PAUD hingga ke SMA dan sederajatnya. Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada link di bawah ini ya, atau pada deskripsi dari video YouTube ini. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Nah, baik Bapak Ibu Guru, jadi informasi pertama dulu bahwasanya ternyata penjelasan mengenai tambahan 100% TPG ya dalam THR dan gaji ke-13 itu masih menimbulkan banyak pertanyaan besar, di mana banyak guru-guru itu yang masih salah memahami dasar perhitungan tersebut ya. Dari mana sebenarnya gaji ke-13 maupun THR tersebut gitu ya diambil. Nah, ini yang harus Bapak Ibu Guru pahami gitu ya. Dan apakah semua guru itu akan mendapatkan tambahan TPG 100% tersebut dalam THR dan gaji ke-13? Nah, saya harap Bapak Ibu Guru bisa memahami isi dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 ya Tahun 2025. Nah, ini untuk kategori tunjangan sertifikasinya. Jadi terdapat 3 kategori di penerimaan tunjangan sertifikasi ini. Yang pertama itu adalah ASN yang sudah bersertifikasi, kemudian non ASN dengan in-passing, dan non ASN non in-passing gitu ya. Nah, kategori ini itu adalah tentu berbeda-beda nominal yang dia akan terima gitu ya, karena khusus untuk ASN itu kan diatur dalam peraturan pemerintah ya, itu jelas aturannya gitu. Nah, sedangkan non ASN yang sudah in-passing maupun non-in-passing itu memang diberikan secara langsung ya, melalui bantuan yang sudah memang diumumkan sebelumnya oleh Pak Presiden waktu itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu masih ingat ya, sempat disampaikan bahwa ada bantuan sebesar 2 juta. Waktu itu kan sempat heboh ya, dikira itu adalah yang sebelumnya itu sudah mendapatkan 1.500.000, kemudian ditambah 2 juta menjadi 3.500.000. Nah, ternyata itu hanya cuma ketambahan 500.000 sehingga genap menjadi 2 juta. Nah, ini juga termasuk ada yang bertanya hal tersebut ya, yang menyatakan bahwa informasi itu hoax ya, katanya mereka tidak pernah mendapatkan yang 2 juta tersebut. Karena memang begini, yang 2 juta itu kembali lagi ditanyakan apakah Bapak Ibu itu adalah non ASN in-passing apa non ASN yang non in-passing gitu. Itu yang pertama. Kedua, itu adalah bukan 2 juta bulat ya, tapi dari 1.500.000 ke tambahan 500 itu menjadi 2 juta, digenapkan menjadi 2 juta. Jadi seperti itu. Nah, ini besaran tambahan TPG 100%. Jadi yang berhak menerima sudah jelas bahwa itu hanya cuma guru ASN yang tanpa TPP daerah yang memperoleh 1 bulan tunjangan sertifikasi, di mana nilai tersebut itu sama dengan 1 kali gaji pokok ya, atau ekuivalennya sama dengan 1 kali gaji pokok. Jadi bukan 1 bulan gaji penuh ASN yang mencangkut tunjangan dan lain-lain. Ini sudah sering kali saya sampaikan ya, bahwa misalnya Bapak Ibu Guru itu punya gaji pokok katakanlah 3 juta ya, di luar dari tunjangan dan lain sebagainya, maka untuk tambahan 100% TPG dalam THR dan gaji ke-13 itu masing-masing nanti dapat 3 juta untuk THR lagi, kemudian 3 juta untuk yang gaji ke-13. Jadi total 2 bulan sekaligus gitu. Nah, hanya saja itu nanti ditransfer melalui daerah, karena pusat itu yang mentransfernya ke daerah masing-masing. Hanya saja Bapak Ibu juga perlu ketahui bahwa tidak semua guru ASN itu mendapatkan tambahan 100% tersebut dalam THR dan gaji ke-13 ya.
Kemudian yang kedua itu hanya daerah-daerah yang mengajukan data-data Bapak Ibu ke pusat dan mendapatkan verifikasi validasi dari pemerintah Kementerian Keuangan gitu. Jadi kalaupun Bapak Ibu guru itu adalah guru ASN yang sudah bersertifikasi tapi tidak menerima TPP dari daerah, kalau daerahnya tidak mengajukan, ya mau bagaimana lagi gitu ya. Tapi saya berharap bahwa daerah-daerah itu mengajukan data-data Bapak Ibu guru, sehingga Bapak Ibu guru itu bisa mendapatkan tambahan 100% tersebut ya. Karena itu sebenarnya hak Bapak Ibu guru dan diatur dalam peraturan pemerintah ya, maupun peraturan Menteri Keuangan. Jadi kalau Bapak Ibu guru merasa guru ASN tanpa menerima TPP ya atau TUKIN dari daerahnya dan belum pernah mendapatkan tambahan 100% TPG dalam THR dan gaji ke-13 sejak tahun 2023 hingga nanti 2025, itu patut Bapak Ibu guru tanyakan ke daerahnya. Dikemanakan itu uang itu? Ya, karena itu adalah hak Bapak Ibu guru dan itu sebenarnya diatur dalam undang-undang. Jadi di tahun 2023 itu hanya cuma cair 50%, 2024 dan 2025 itu cair nanti 100% gitu. Nah, ini tunjangan sertifikasi detail untuk Kementerian Agama. Jadi untuk Kementerian Agama, guru-guru di bawah naungan Kementerian Agama atau guru-guru agama, mereka juga saat ini sudah dilibatkan untuk mendapatkan TPG 100% tersebut dalam THR maupun gaji ke-13. Nah, untuk di detail di Kementerian Agama, jadi ASN 1 kali gaji pokok ya. Jadi untuk non ASN impasing itu 1 kali gaji pokok sesuai dengan SK impasingnya. Sedangkan untuk non ASN non impasing itu mendapatkan langsung 2 juta per bulan. Ini yang sebelumnya yang 1,5 juta, kemudian ditambah oleh pemerintah 500 menjadi 2 juta Bapak Ibu guru. Nah itu, jadi jangan salah kaprah. Bukan berarti sebelumnya sudah dapat 1,5 atau 2 juta, kemudian akan ketambahan 2 juta lagi. Enggak, bukan seperti itu konsepnya ya. Nah, tunjangan sertifikasi detail Kemendikdasmen itu untuk ASN 1 kali gaji pokok berdasarkan dari Permendikdasmen nomor 4 tahun 2025. Untuk non ASN impasing itu gaji pokok sesuai dengan SK impasingnya. Sedangkan untuk yang non ASN non impasing itu juga mendapatkan 2 juta ya, sama dengan yang di bawah Kementerian Agama ya, sama. Jadi itu sesuai dengan Persesjen nomor 1 tahun 2025. Nah, ini yang kemarin banyak yang ditanyakan ya. Mungkin juga ramai di grup-grup ya, kenapa masih tetap bertanya terkait dengan yang 2 juta tersebut. Saya kira Bapak Ibu guru sudah mendapatkan ya atau menerima uang 2 juta tersebut ya dari bantuan pemerintah tersebut. Nah, semestinya itu tidak perlu harus dipertanyakan lagi. Nah, jadi catatan pentingnya yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa impasing itu memberikan kesempatan guru honorer itu mendapatkan tunjangan setara dengan PNS karena ada SK impasingnya. Jadi apa yang didapatkan oleh PNS, besaran apa yang didapatkan oleh PNS itu sama dengan besaran yang Bapak Ibu dapatkan sebagai guru honorer yang impasing gitu. Ya, apalagi nanti di tahun 2026 itu guru honorer juga akan mendapatkan bantuan lebih ya. Sekaligus ini kategori tunjangan itu berlaku nasional hingga 2025. Total nominal itu tergantung dari status dan regulasi yang berlaku. Jadi masing-masing daerah itu berbeda-beda nominal yang diterimanya. Ya, apalagi mungkin jumlah gurunya juga tidak terlalu banyak, kemudian kepangkatannya juga belum begitu terlalu tinggi gitu ya, sehingga nominal masing-masing guru itu berbeda-beda. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.